kalau pengen memulai usaha tuh Bu, kan kita bisa aja terbatasi oleh dana ya Bu ya, Hmm, atau budget. Nah kalau kita mulai ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm, Waalaikumsalam. tambah lama, tambah ini ya, tambah terlambat masuknya. Terus bosen ya. Oke, saya search peluang usaha atau opportunity. Kemarin sudah saya bagikan slide-nya. Sudah ada yang mempelajari atau langsung ingin bertanya? Nggak ada yang baca ya? Atau sudah baca tapi lupa? Apa sih itu opportunity? Opportunity atau peluang usaha. Ya, jadi apa ya, kesempatan itu dalam dunia bisnis sangat luas gitu ya, sangat banyak di sekitar kita sebenarnya. Sebagian besar orang itu melihat sebenarnya peluang-peluang itu sangat banyak dan ingin melakukan sesuatu, tapi belum tentu bergerak untuk melakukannya gitu ya. Hampir setiap saat kita melewati rangkaian kesempatan, tetapi kesempatan itu dibiarkan lewat begitu saja gitu. Nanti kalau idenya itu sudah diambil orang, kemudian kebetulan orang itu dekat dengan kita dan berhasil, kita hanya akan, oh itu dulu ideku, harusnya aku mengerjakan itu, tapi udah diambil orang, udah lewat kesempatan itu. Gitu. Jadi eh, semua orang itu bisa melihat peluang, tapi belum tentu mau menangkap peluang itu dan mewujudkannya. Makanya ada apa namanya, pepatah bilang winner itu adalah mengambil untuk beraksi, melakukan sesuatu. Mereka mudah untuk apa namanya, mewujudkan apa yang dilihatnya atau peluang yang ditangkapnya itu bisa dengan mudah untuk diwujudkannya. Pengertian peluang usaha itu adalah sebuah kesempatan yang muncul untuk apa nah, yang muncul atau yang datang dari berbagai bidang gitu. Biasanya kesempatan itu disebut juga dengan inspirasi gitu ya, atau sumber inspirasi itulah. Ya, sumber inspirasi itu bisa datang dari dalam dan dari luar diri kita itu. Kalau dalam diri kita, sumber inspirasi itu berasal dari pengetahuan yang kita miliki, kemudian pengalaman secara individual, bisa juga pengalaman orang lain yang kebetulan dekat dengan kita atau kita pernah berhubungan dengan orang tersebut gitu ya, berinteraksi maksudnya. Kemudian bisa juga inspirasi itu berasal dari intuisi. Sepertinya ini akan baik kalau saya wujudkan gitu, intuisi. Tidak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba dapat ide gitu. Inspirasi itu bisa juga berasal dari luar diri kita. Misalnya dengan masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, kemudian kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kemudian kebutuhan yang belum terpenuhi, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, kalau masalah yang kita hadapi saat ini bisa nggak diambil menjadi suatu peluang? Contohnya apa? Peluang yang bersumber dari permasalahan kita sekarang ini dan itu merupakan satu peluang bisnis yang bagus. Ada yang bisa bercerita atau berbagi. Ini contohnya. Anda tahu nggak kalau internet itu bisa menghasilkan uang? Apa misalnya YouTube, Instagram, Anda kan akrab dengan itu ya. Dengan internet itu sudah seperti sahabat karib. Pernah nggak Anda melihat bahwa itu merupakan peluang yang sangat bagus atau peluang yang sangat besar untuk diwujudkan menjadi uang misalnya, bisa menghasilkan uang? Ada nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah
buka YouTube nggak? Iya, Bu, pernah. Nah, tahu nggak kalau YouTube itu bisa menghasilkan uang? Tahu. Tahu, Bu. Kepikiran nggak buat menghasilkan uang dari YouTube? Eh, susah untuk cari pasarnya sih, Bu. Kepikiran, Bu. Apa yang kamu pikirkan? Itu, Bu, bikin konten kayak Nah. cover-cover. Itu kan bisa itu, Bu. Nanti subscribernya jadi naik. Terus jam tayangnya juga jadi naik. Tapi emang kalau YouTube itu ya harus menarik sih, Bu, biar narik subscriber juga gitu. Oke. YouTube bisa menghasilkan uang gitu ya, dengan membuat konten. Masalahnya konten itu susah gitu. Nah, sekarang kita lihat peluang yang lain, misalnya masih berhubungan dengan YouTube ini. Masalah yang Anda hadapi sebagai anak mahasiswa, sebagai mahasiswa yang harus kuliah setiap hari, itu apa? Manage waktunya, Bu. Memanage waktu untuk apa? Kalau sekarang ini kita ngapain sih? Kita lagi daring, video call Daring ya, Iya. daring, kuliah dari daring. Pernah nggak kepikiran kalau perkuliahan kita itu yang daring ini bisa menghasilkan sesuatu? Enggak, Bu. Bisa nggak jadi konten? Sebenarnya Nggak pernah. bisa, Bu. Nah, iya kan? Anda bisa melihat bahwa kuliah itu tiap hari loh. Apalagi Anda itu sehari bisa berapa mata kuliah. Dan itu semuanya online. Bisa nggak mata perkuliahan itu Anda record gitu ya, atau minta rekam, atau Anda rekam lah bagaimana caranya gitu ya. Karena Anda bukan admin. Kemudian Anda edit segala macam gitu ya, sampai itu jadi informasi. Kemudian Anda jadikan konten. Setiap hari loh itu kontennya, misalnya mata kuliah saya, mata kuliah kewirausahaan, atau mata kuliahnya Bu Yuli, itu kan banyak juga teman-teman Anda yang mungkin pada waktu kuliah itu nggak dengerin gitu. Dan itu sangat berguna buat mereka gitu untuk diputar ulang. Nah itu naik nggak itu yang nonton itu? Banyak nggak teman-temanmu? Dari semester berapa aja? Nah itu salah satu contohnya peluang. Kita masalah yang kita hadapi ada nih, jemu gitu ya di perkuliahan. Nah supaya kamu nggak jemu itu bisa yang namanya materi-materi perkuliahan itu rekam semuanya, kemudian Anda upload di YouTube. Banyak loh yang nonton teman-teman gitu. Nah, itu durasi mata kuliah itu berapa lama? Minimal kan 45 menit ya kalau pakai Zoom. Nah, itu kalau misalnya dosen-dosen yang apa namanya, yang materinya sangat banyak, itu bisa 1,5 jam. Nah, itu udah berapa durasi yang Anda tayangkan, kemudian yang nonton berapa. Bisa-bisa nanti ya, dalam waktu singkat Anda sudah dapat platinum, dapat duit nggak? Dapat kan? Nah, itu yang disebut dengan peluang. Seringkali peluang itu nggak jauh-jauh dari kita akrab dengan ini. Dan kita ngerti itu ya, misalnya kayak YouTube menghasilkan uang, konten-kontennya apa yang mikir kontennya uang, padahal banyak gitu loh yang dekat dengan keseharian kita, seperti perkuliahan misalnya. Nah, itu yang disebut apa namanya, bahwa sumber inspirasi itu bisa berasal dari dalam diri kita. Kita kan punya pengetahuan tuh, pengetahuan tentang apa namanya konten, pengetahuan tentang apa namanya bagaimana membuat YouTube yang menarik. Nah itu bisa gitu. Sumber inspirasinya nggak jauh-jauh, bisa dari di dekat-dekat kita aja. Nah, itu yang disebut dengan sumber inspirasi dari dalam dan dari luar. Ciri-ciri inspirasi apa sih? Ciri-cirinya inspirasi itu memenuhi keinginan dari konsumen. Jelas ya, kalau misalnya Anda mau bikin konten tentang mata kuliah, itu pasarnya sangat jelas gitu dan nggak terbatas. Nanti pasti ada angkatan baru yang bisa apa namanya, bisa menggunakan lagi gitu, bisa masuk ke YouTube kita. Kemudian memiliki keunggulan bersaing, jelas ya, bisa bersaing dengan YouTuber mata kuliah atau YouTuber perkuliahan yang lain gitu. Karena kan masing-masing punya pasarnya sendiri. Anak UPN punya UPN sendiri, atau bahkan kampus lain pengen tahu sih gimana perkuliahannya anak-anak UPN gitu. Jadi jelas itu sebenarnya bangsa pasarnya, memiliki nilai ekonomi. Jelas ya kalau YouTube itu menghasilkan
secara ekonomi akan menghasilkan gitu. Memiliki aspek kreativitas dan inovasi, yaitu untuk membuat konten itu juga apa namanya, untuk mengemasnya itu kan juga perlu kreativitas. Ciri-ciri peluang usaha yang baik. Peluang usaha itu harus orisinil dan tidak meniru. Dalam artian orisinil dan tidak meniru itu nggak niru plek gitu ya. Kita kan mengenal yang namanya ATM itu, amati, tiru, kemudian dimodifikasi gitu ya. Yang disebut orisinil itu yang yang asli punya kita. Walaupun mungkin sumber idenya itu dari orang lain, tapi kita bisa menambah beberapa hal gitu sehingga menjadi sesuatu yang baru. Peluang usaha tersebut harus dapat mengatasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Nah, itu ciri dari usaha yang baik. Tadi contohnya apa namanya, lewat peluang usaha lewat YouTube itu juga pangsa pasarnya nggak akan mati gitu, karena apa namanya, mahasiswa baru itu setiap tahun akan nambah terus. Nah, ini ciri-cirinya ada, sudah baca sendiri. Ini sumber peluang usaha tadi ya, sumber itu bisa dari diri kita sendiri, bisa dari hobi misalnya, yang hobi jalan-jalan ya, supaya jalan-jalannya itu nggak uh, cuman ngabisin duit tapi menghasilkan uang gitu, atau setidaknya biaya jalan-jalannya, traveling kita itu dibiayai dari hobi tadi. Misalnya ada bikin ini ya masih pakai YouTube dan sosial media yang lainnya, kontennya itu dari foto-foto Anda jalan-jalan, video-video gitu. Itu nanti kalau dapat uang bisa dibuat ini apa namanya, membiayai perjalanan. Atau dari hobi jalan-jalan itu misalnya ada bisa bikin paket-paket wisata gitu. Misalnya kan ada ini nih, hobi jalan, entah itu backpacker atau lewat apa namanya, lewat travel agent. Nanti lama-lama Anda kan akan tahu destinasi yang bagus seperti apa, ongkos yang paling murah seperti apa, hotel yang bagus tapi murah, Anda kan akan tahu. Nah, nanti kalau mau jalan-jalan lagi supaya gratis, Anda ajak teman-teman Anda atau orang-orang lain yang pengen ngerti ke sana gitu. Nah, kan banyak juga orang yang pengen jalan-jalan, tapi mereka apa ya, ada rasa nggak enak kalau jalan sendiri itu. Nah, itu nanti bisa dikoordinasi. Anda bisa ngambil untung dari situ. Jadi misalnya dari menjual hotelnya, menjual transportasinya, kan bisa bekerja sama dengan dengan travel agennya atau dari hotelnya. Itu kalau yang hobinya jalan-jalan, yang hobinya belanja ya bisa bagaimana belanja gratis ya. Anda bisa menggunakan apa ya, istilahnya just tip segala macam itu ya, itu keuntungan dari situ bisa untuk kita belanja, membiayai hobi kita yang belanja. Oh. Terus sumber peluang usaha yang lain itu bisa dari keahlian. Anda punya keahlian apa nih? Misalnya desain, desain bikin kaos atau apa. Anda bikin hobinya bikin manga, menggambar manga atau komik. Nah itu bisa juga menjadi lahan bisnis gitu. Tidak hanya misalnya aku gambar manga itu kalau dibikin komik kok susah ya. Anda bisa karya-karya manga itu Anda cetak di kaos atau cetak di apa namanya, kayak mug atau tempat-tempat minum, itu akan jadi apa namanya, jadi merchandise yang bagus gitu. Nah, ini selain dari peluang dari diri kita sendiri, peluang dari lingkungan. Nah, biasanya ini banyak juga yang orang tuanya sudah punya bisnis ya, misalnya persewaan apa, travel atau apa gitu ya, itu bisa dimulai dari situ gitu, walaupun nggak mengambil alih usaha orang tua. Misalnya uh, untuk bisnisnya orang tuanya yang travel itu apa ya, yang berhubungan dengan travel, kan Anda cuma nyewain kendaraannya saja, misalnya nyewain bus atau nyewain apa namanya, apa misalnya pesawat pribadi misalnya ya. Nah itu berhubungan dengan apa? Misalnya kalau berhubungan dengan
menyewakan mobil. Oh, kalau orang wisata nyewa mobil itu mereka butuh destinasinya, butuh penginapannya, butuh cateringnya. Nah, Anda bisa mengambil di situnya gitu. Nggak harus numpang dengan bisnis orang tua atau dompleng mengambil alih bisnis orang tua. Nggak harus seperti itu juga. Gitu. Lingkungan rumah ya, itu lingkungan yang terdekat dengan Anda, lingkungan tempat kos atau apa gitu ya, itu bisa jadi sumber peluang usaha. Kebiasaan diri ya, em, kebiasaan apa yang misalnya kebiasaan yang hobi makan misalnya. Nah, hobi makan itu bisa dijadikan peluang usaha juga. Gimana caranya saya tetap makan yang enak-enak tapi nggak mengeluarkan banyak uang gitu. Nah, itu juga bisa jadi peluang usaha. Banyak ya peluang usaha di sekitar kita itu. Peluang dari perubahan. Nah, ini ada perubahan global yang seperti sekarang ini, perubahan global yang tadinya semuanya serba butuh kehadiran secara fisik, sekarang sudah nggak perlu lagi gitu. Semuanya serba apa namanya hidup di dunia maya gitu ya. Mulai dari berbagai macam keperluan itu semuanya ada di bisa diciptakan lewat internet. Nah, itu peluang yang sangat besar gitu. Anda yang tadinya pengen usaha punya rumah makan, Anda nggak perlu nyewa tempat lagi. Dulu kan nyewa mahal gitu, jadi Anda apa namanya nggak mampu gitu untuk mewujudkan. Nah, sekarang nggak perlu sewa tempat kan, ada internet itu yang bisa mewujudkan. Karena perubahan global ini Anda bisa punya restoran gitu, walaupun itu ghost kitchen gitu ya. Perubahan musim itu kalau musim hujan itu apa yang dibutuhkan orang-orang itu banyak banget peluangnya. Misalnya kalau musim hujan itu orang susah ya nyari transportasi. Kalau hujan itu kayak Gojek atau apa gitu ya, atau taksi-taksi itu sangat sulit gitu, karena hujan itu orang jadi malas atau apa. Nah, Anda bisa menciptakan apa transportasi yang nggak perlu apa namanya nggak perlu ngantri, misalnya dengan berlangganan atau apa gitu ya, itu salah satu contohnya. Berpeluang usaha itu bisa datang dari eh, orang lain ya, dari peluang dari konsumen misalnya, keluhan-keluhan konsumen. Ada ide bisnis itu bisa didapat secara tidak langsung dari orang lain. Misalnya Anda lagi menunggu apa, misalnya menonton atau apa gitu kan, dengerin orang mengeluh tentang apa, tentang layanan apa, tentang rasa makanan yang seperti apa, itu bisa jadi ide untuk diwujudkan jadi bisnis gitu. Ini eh, nah ini sumber peluang usaha dari luar gitu ya. Dalam artian produk-produk ini sudah ada gitu. Apakah ini satu peluang? Bisa orang melihat ini sebagai peluang, bisa juga melihat ini bukan peluang. Ngapain ini bikin sabun mandi? Sabun mandi itu kan sudah banyak mereknya, sudah banyak yang produksi gitu. Tetapi ada juga orang yang bisa melihat peluang bahwa apa namanya sabun mandi ini kebutuhan sehari-hari orang pasti pakai gitu ya. Setiap orang pertumbuhan penduduk itu setiap hari ada dan setiap hari membutuhkan sabun mandi gitu. Maka terlintas sabun mandi itu yang ada apa aja sih? Ini ada sabun kecantikan, sabun kesehatan gitu ya. Dan semuanya ini untuk misalnya untuk supaya badannya bersih. Kemudian timbul pemikiran atau ide, oh sabun itu ternyata belum ada yang ini ya. Sabun yang sekaligus buat apa buat scrub gitu atau buat lulur ya. Anda bikin akhirnya menciptakan sabun yang kayak batu apung gitu yang kasar misalnya sekalian mandi sekalian bersihin biar seger juga bersihin kulit gitu pakai scrub bahan itu kok apa sabut kelapa atau apa gitu kan itu sumber ide. Nah ini juga kebun cair bentuk-bentuk lain. Nah ini limbah. Limbah ini apa ya sampah.
bisa nggak dia jadi peluang usaha gitu. Sangat bisa gitu ya. Kalau misalnya kita melihat setiap hari di pasar itu banyak sampah-sampah organik, sayur kayak gini ya. Ini apa ya, bisa dibuat apa gitu. Dan ini em, apa ya, akrab dengan kehidupan kita gitu. Kalau kita pergi ke pasar tradisional, mesti tumpukan sayur-sayuran itu banyak gitu. Terus apa ya idenya? Orang cuma lihat, man yo dibuang-buang gitu aja gitu. Atau kadang ada orang yang memungut memungut yang masih bagus-bagus untuk dimasak itu ya bagian dari kreativitas ya. Tapi untuk timbul ide bisnis itu banyak yang lihat ini sebenarnya bisa dipakai untuk ini loh, tapi nggak ada yang mewujudkan. Padahal mungkin ini bisa dikemas menjadi apa, makanan ternak misalnya di apa namanya. Kalau Anda lihat YouTube yang di luar itu, ini bisa jadi pupuk yang dikemas kotak-kotak gitu ya. Nanti satu saat tinggal dibuka langsung ditanam atau dikemas jadi makanan makanan ternak, dibikin ini yang modalnya kayak jadi instan gitu supaya dia dalam kondisi kering tapi masih bisa dimakan ternak dengan kondisi nutrisi yang bagus. Nah, itu kan sebenarnya bisa diwujudkan gitu ya. Ini sama-sama plastik. Kalau sama-sama plastik itu udah banyak yang mendaur ulang ya. Styrofoam ini juga nggak tahu saya dibikin apa gitu. Kalau styrofoam yang kecil-kecil ini kan untuk makanan itu bisa dikemas menjadi styrofoam yang besar untuk penyimpanan produk-produk frozen, menyimpan ikan supaya tetap segar. Nah, itu masih bisa didaur ulang. Tahu sekali. Ini kan banyak kaleng-kaleng yang nggak kepake gitu, kaleng permen, kaleng susu itu bisa dihias seperti ini, gitu. Apa namanya, jadi celengan yang custom gitu ya. Anda bisa bikin apa misalnya gambarnya itu Power Rangers atau eh, gambar-gambar kartun yang custom. Nah, itu kan bisa jadi peluang usaha juga. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada yang tanya? Bu, saya mau nanya Bu, tapi out Ya, of topic sih Bu. ya Nggak apa-apa. boleh. Nggak apa-apa sampai kamu. Kalau pengen memulai usaha tuh Bu, kan kita bisa aja terbatasi oleh dana ya Bu ya, Hmm, atau budget. Nah, kalau hmm. menurut Ibu sendiri, kalau misalkan pengen buka usaha itu lebih baik kita jadi reseller dulu untuk kumpulin uang atau mungkin minjem ke bank atau gimana ya Bu? Untuk usaha yang besar Bu, dalam skala besar maksud saya. Oke, Masih. hmm, untuk memulai usaha itu dengan catatan Anda sudah tahu segala macam resikonya ya. Ini hanya tentang permodalan ya. Kalau permodalan itu Anda nggak harus pakai modal sendiri. Kalau misalnya Anda nggak punya uang itu Anda bisa menggunakan modal orang lain gitu. Modal orang lain ini bisa modal secara pribadi, bisa modal secara lewat bank gitu. Tergantung dari mana yang Anda nyaman. Kalau cuman karakteristik orang yang meminjam uang ini kalau lewat pertemanan itu biasanya ya bisa mengakibatkan hal yang buruk. Misalnya kalau misalnya Anda tidak bisa membayar sesuai dengan ini ya komitmen. Misalnya kan mesti ada perjanjian. Saya akan mengembalikan sekian. Nah kalau misalnya nggak bisa mengembalikan tepat waktu itu juga akan beresiko terhadap nilai pertemanan gitu. Atau kalau apa namanya, Anda bisa juga melalui perbankan. Kalau perbankan itu nggak ada ininya, nggak ada resiko, hampir tidak ada resiko. Asal Anda jangan pakai jaminan ya. Kalau jaminan nanti jaminannya disita ya. Nggak harus pakai uang sendiri, bisa pakai uang orang lain. Oke, terima kasih Bu. Kamu mau pengen bikin apa? Enggak sih Bu, cuma orang tahu udah nawarin, katanya kalau kamu kayak gini terus lebih baik usaha aja. Cuma saya masih mikir peluang yang bagus tuh apa segala macamnya gitu. Iya. Ya itu dipertimbangkan lagi. Peluang itu kan
banyak di sekeliling kita. Kalau misalnya peluang itu bisa tanpa modal itu kan ya semua orang pengen ya sebenarnya. Tinggal heeh, tinggal bagaimana mewujudkan kayak tadi saya kasih contoh peluang usaha lewat YouTube misalnya membuat konten gitu. Tapi memang nggak semua orang bisa sih. Sebenarnya nggak sulit-sulit amat sih, tinggal mau atau nggak mau gitu aja kan. Iya, iya. Tuh. Oke, terima kasih Bu. Oke. Ada yang lain? Bu, saya mau tanya Bu. Iya. Ya, eh kalau dalam usaha kan pasti nggak selalu kita dapat profit ya Bu ya. Iya. Eh saya mau tanya ini Bu, bagaimana kita memanage ini Bu, dana darurat. Misalnya kita harus menyisakan berapa persen dari profit kita, dari dana kita buat usaha, yang nanti itu eh, dialokasikan ke dana darurat itu Bu. Berapa berapa persen Bu sebaiknya Bu kalau untuk dana darurat? Dana darurat itu kalau masing-masing orang ini ya menetapkannya tergantung dari ini sih, tergantung dari skala bisnisnya. Kalau misalnya skala bisnisnya itu membutuhkan banyak banyak uang untuk standby, standing loan-nya itu biasanya 100%. 100% dari modal berputar itu untuk apa namanya untuk safety kalau misalnya ada apa-apa itu bisa digunakan gitu. Yang aman ya. Tapi kalau misalnya nggak punya modal sebesar itu ya standing loan-nya bisa 50%, bisa 30%. Berarti baiknya kalau misal kita sudah punya modal yang cukup banyak 100 ya Bu. Tapi kalau masih belum cukup ya 50% dari itu kita ambil untuk dana darurat gitu. Ya, untuk standing loan-nya. Tapi itu juga nggak jadi patokan ya. Yang penting Anda action dulu deh. Action untuk memulai itu, nanti untuk standing loan itu Anda bisa bisa apa namanya bekerja sama dengan orang lain seperti tadi pertanyaan teman Anda yang pertama, kita bisa menggunakan dana orang lain gitu. Tapi kalau mau aman semua ya modal sendiri itu modal berputarnya 100%, standing loan-nya 100%. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Semakin banyak standing loan-nya 200%, 300% itu semakin aman. Asal jangan keamanan aja. Biasanya kalau stok uangku masih banyak gitu, jadi nggak waspada dalam melakukan bisnis. Kadang ngawur investasi yang duitku seperti pertemuan kita kemarin ya, uangku masih banyak nih. Kalau diam aja di bank nggak menghasilkan uang, akhirnya ada investasi sana sini tanpa ada apa namanya ada pengetahuan yang memadai, akhirnya malah malah nggak fokus ke bisnis awalnya. Yang lain? Ya, ini yang materi yang sekarang. Nah, ini resiko tadi ya, resiko-resiko bisnis. Nah, ini resiko dalam sebuah bisnis itu apa sih sebenarnya? Resiko itu dalam dunia bisnis bisa meliputi ketidakpastian, ya, ketidakpastian pasar, ketidakpastian pasar itu dalam artian pasarnya nggak bisa ditebak, daya belinya itu kadang cepat drop, kadang juga cepat naik gitu ya. Atau ketidakpastian itu yang berhubungan dengan kebijakan perekonomian misalnya, baik kebijakan dunia maupun lokal di negara kita. Gitu. Kemudian risiko itu juga merupakan konsekuensi yang muncul atau dampak dari apa ya salah satu yang berhubungan dengan kerugian gitu. Itu resiko terbesar orang berwira swasta adalah merugi. Itu konsekuensi atau resiko dari orang berwirausaha.
Nah, ini juga ada risiko itu berhubungan juga dengan rezeki gitu ya. Risiko, rezeki, rezeki itu podo sebenarnya. Risiko itu kan bahasa Inggris saja sama dengan resiko, kemudian rezeki itu serapan dari bahasa Arab, bahasa Jawa ya rezeki gitu ya. Jadi kadang antara resiko dan rezeki itu saling berhubungan gitu. Kadang orang dengan beraninya mengambil risiko itu maka akan mendatangkan rezeki gitu. Atau sebaliknya, untuk mendapatkan rezeki Anda harus berani mengambil risiko gitu. Misalnya dalam hubungan sosial kita, eh, ketika kita tahu ya teman kita misalnya mempunyai masalah gitu, kita mau masuk nih ngasih bantuan ya, misalnya nasihat atau apa, itu pasti ada resikonya gitu. Resikonya dalam artian kita nantinya akan pusing gitu ya, terlibat dalam permasalahan gitu. Tapi ada juga akan menghasilkan rezeki juga gitu. Ketika kita uh, masuk berempati, misalnya berusaha memberikan apa namanya, istilahnya Anda nolongin dia supaya nggak ini gitu ya, supaya terbuka wawasannya. Itu selain resiko Anda terlibat dan nantinya Anda akan pusing sendiri gitu. Tapi ada juga nanti faktor rezekinya, misalnya ternyata dia jadi simpati dengan Anda, tertarik dengan Anda, kan ini di pacaran. Nah, itu juga bagian dari rezeki. Jadi risiko dan rezeki itu saling berhubungan gitu. Kemudian juga kadang kita itu berhitungnya, kalau saya mengambil resiko ini worth it nggak ya, sepadan nggak dengan hasil balikan yang saya dapatkan. Resiko. Jenis-jenis resiko dalam bisnis. Yang pertama resiko murni. Resiko murni itu resiko hilang atau rusak aset yang dimiliki. Misalnya kalau kita mempunyai bisnis retail gitu ya, apa ya, sembako misalnya. Ternyata ada di luar kendali kita, ternyata toko kita lagi diserang sama tikus sehingga beras-berasnya rusak. Nah, itu resiko murni karena tidak di luar kendali kita itu. Kecelakaan kerja, misalnya tiba-tiba terjadi kebakaran sehingga habis barang-barangnya, itu resiko. Atau tanpa sengaja misalnya pekerja kita kepleset atau apa, pecah deh telur-telur sak keranjang. Nah, itu risiko murni. Bencana alam gitu ya, tiba-tiba banjir gitu, rusak semua produknya. Yang jualan mebelnya kerendam air jadi rusak, itu resiko murni. Kemudian ada resiko spekulatif, resiko karena perubahan harga input, perubahan harga output. Resiko harga itu paling besar terjadi seperti apa ya contohnya ya? Pedagang emas kali ya. Pedagang emas itu nilai spekulatifnya lumayan juga gitu ya. Jadi kadang harga emas itu sangat tinggi gitu. Ketika kemarin beberapa waktu lalu itu harga emas itu per gramnya bisa sampai 900.000. Padahal mereka beli di angka 500.000. Nah, itu berapa banyak selisihnya? 9.000 ke 900.000 ke 500.000, 400.000 per gram. Nah, masing-masing orang udah punya berapa? Kalau punya 100 gram tinggal ngaliin aja 100. Itu kalau mereka pada beli semua dia untung, tapi kalau pada jual semua dia ada selisih kerugian. Begitu emas turun di harga yang rendah, mereka pada beli semua. Nah, itu harga resiko spekulatif. Dan mereka tetap eksis gitu di dalam perdagangan emas gitu. Saya nggak tahu hitungannya seperti apa itu. Tidak punya ilmunya tentang peremasan. Resiko kredit juga, itu resiko yang spekulatif. Kalau kita meminjam di perbankan ya, meminjam kredit, itu
resikonya juga spekulatif. Spekulatif dalam artian kita dalam hidup perusahaan yang normal kita bisa menghasilkan uang sekian banyak gitu ya. Nah itu bisa sekian persen digunakan untuk membayar kredit. Tapi dalam kondisi pasar yang tidak stabil itu kadang kita bisa mempunyai penghasilan yang besar sehingga bisa menyisihkan untuk kredit. Nah kadang ketika kita dalam kondisi yang nggak bagus kita nggak bisa membayar kredit. Resikonya ya kena penalti kredit itu dengan bunga yang lebih besar lagi. Nah, itu yang disebut dengan resiko spekulatif. Bentuk-bentuk kerugian atau akibat dari resiko itu ada kerugian secara langsung dan kerugian yang tidak langsung. Yang secara langsung nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung resiko yang terjadi. Tadi kalau kena resiko murni gitu ya, itu kita mengalami kerugian langsung. Kalau banjir, barang-barang produksi berupa mebel rusak semua, itu berapa nilai kerugiannya, itu kerugian langsung yang harus dikeluarkan. Kerugian tidak langsung itu kerugian yang ini kemungkinan sales atau profit yang gagal diterima. Misalnya ada nih, kalau dalam pembayaran itu dia bukan pembayaran yang cash keras, kadang butuh molor beberapa waktu. Nah, kadang orang curang, nggak mau bayar tepat waktu. Nah, selisih keterlambatan pembayaran itu juga mempunyai nilai kerugian secara tidak langsung gitu. Sebenarnya mereka juga bayar sih, utangnya 1 juta ya dibayar 1 juta, tapi dalam waktu sekian ini uang 1 juta nilainya sudah turun sehingga secara tidak langsung kita juga rugi gitu. Secara nominal enggak, tetapi secara nilai uang kita mengalami kerugian. Munculnya biaya operasional tambahan. Nah, ini juga kerugian yang tidak langsung. Kalau dalam kondisi normal tidak ada biaya pengantaran, tapi karena ada COVID ini orang nggak mau datang, ya udah ada biaya operasional untuk pengantaran. Nah, ini ada kerugian juga secara tidak langsung gitu. Paling nggak dia mengurangi keuntungan, kerugian tidak langsung. Kesempatan investasi yang hilang, itu kerugian yang tidak langsung. Misalnya kita mau emas lagi ini nih, lagi nilainya lagi turun nih, saya mau beli nih, investasikan ke emas, tapi ternyata kita mau beli emasnya sudah naik lagi. Nah, secara uang kita kan nggak rugi, tidak uang kita tidak hilang atau tidak kemana-mana. Tapi kesempatan yang harusnya kalau saya beli tadi itu murah nih saya dapatnya. Nah, ketika naik, nah saya dapat selisih margin untuk menjual dengan harga yang bagus. Nah, karena kurang cepat membelinya, jadinya kesempatannya hilang. Izin bertanya, Bu? Ya. Bisa kembali ke slide sebelumnya, Bu? Slide sebelumnya. Ini? Iya. Nah, kalau tadi kan dijelaskan kerugian-kerugian ini seumpama kita dalam hal investasi, Bu. Nah, sekarang saya ingin bertanya itu soal kalau kita bicara sebagai sebuah perusahaan manufaktur, Bu. Sebuah perusahaan manufaktur kan pada umumnya pasti memiliki asuransi gitu ya, Bu ya. Nah, yang dinamakan asuransi ini kan sependek pengetahuan saya ini merupakan salah satu cara untuk memitigasi resiko, Bu, atau berbagi resiko, bukan mitigasi, berbagi resiko menggunakan asuransi. Nah, menggunakan asuransi ini adalah kita membagi resiko, tetapi kita juga mengalami kerugian akibat risiko. Itu menurut Ibu, pandangan Ibu bagaimana, Bu? Karena kan kita ingin membagi risiko, tapi kita malah mengalami kerugian dari risiko itu sendiri. Terima kasih, Bu. Ya, itu insuran itu artinya kita mempercayakan uang kita ke orang lain untuk dikelola gitu ya. Nanti kalau misalnya ada suatu
risiko atau kejadian, kita bisa dengan harapan bisa mencairkan. Ya, sekali lagi saya ingatkan, kalau kita mempercayakan pada pihak lain sama dengan investasi yang lainnya, itu faktor risikonya di luar kendali kita ya. Anda pernah nggak ini, apa namanya, ini aja lah, jangankan usaha ini ya, dalam bidang bisnis, dalam pribadi saja, ketika kita berinvestasi melalui apa tadi kamu bilang capek lah dia Asuransi. lewat asuransi ya, kita berharap nanti sekian tahun ketika anak saya lulus SMA masuk perguruan tinggi saya dapat uang nih, ya kan? Tapi karena itu pihak lain kita nggak bisa mengendalikan, tiba-tiba waktu sudah jatuh tempo, waktunya kita panen, mereka kolaps gitu. Kolaps itu juga di luar kendali kita ya. Dia itu mengkolapskan diri dalam artian dia mengalami, asuransi ini mengalami melakukan kecurangan gitu ya, bangkrut, juara bangkrut gitu. Kan kita nggak bisa apa-apa. Iya kan? Nah itu resiko juga secara tidak langsung kalau kita mempercayakan diri pengelolaan uang itu sama dengan investasi tadi, kita kalau nggak ngerti secara ini akan susah gitu. Jangankan investasi di perusahaan yang non pemerintah ya, investasi di perusahaan atau perbankan pemerintah pun juga akan beresiko untuk mengalami kerugian gitu. Saya itu berinvestasi di Jiwasraya, waktunya manen dia bangkrut gitu. Dan nggak ada jaminan pemerintah akan membayar gitu. Jadi kalau kalau Anda pengusaha itu sekali lagi saya ingatkan jangan tergiur dengan investasi, bagaimanapun dia bagusnya, misalnya security-nya atau apa itu enggak jaminan gitu. Kalau mereka mau mengkolapskan diri ya kita bisa apa gitu, nggak bisa. Kita juga nggak akan bisa menarik uang kita di investasi tersebut. Boro-boro dia mengcover gitu ya, mengcover kerugian kita bisa double kerugian nantinya. Itu kalau menggunakan jasa orang lain. Makanya kalau di dalam bisnis itu kalau bisa dari hulu sampai hilir itu kita semua yang pegang gitu. Kalau bisa jangan uang kita yang digunakan orang lain, kita yang menggunakan uang orang lain. Kalau rugi kita nggak bisa bayar yo, kita untung itu kalau pikiran nakal gitu ya. Tapi sebisanya kita bisa mengatur diri kita untuk membayar gitu. Kita bisa mengendalikan diri kita dan yang memiliki dana. Tapi kalau dana kita yang dibawa oleh orang lain dengan harapan tadi berbagi risiko ya jangan berharap gitu. Untung-untungan uangmu nanti dikembalikan gitu. Kalau enggak ya Anda nggak bisa apa-apa. Itu sih sepengalaman saya berinvestasi itu. Mohon izin Bu menambahkan Ya. berarti ketika kita punya satu asuransi bisa dikatakan bahwa kita tuh semakin menambah ya Bu ya, karena kan awalnya kita punya umpama kalau saya bikin skala 1 sampai 10 seumpama resiko kita 7 gitu Bu. Kemudian kita berbagi dengan asuransi itu. Jadi 43 atau berapa gitu. Nah, tetapi di sisi lain asuransi tersebut juga memiliki resiko yang bisa dimunculkan secara tidak langsung juga Bu. Iya. Berarti itu juga satu merupakan kayak kita berarti mengemban double resiko gitu Bu. Iya. Iya, itu kalau kita berinvestasi. Karena kan kita mempercayakan uang kita dikelola oleh orang lain ya. Kita kan nggak ngerti bagaimana dia mengelolanya, apalagi yang bentuk-bentuk investasi reksadana seperti itu. Saya pikir dulu sebelum saya, tapi saya juga akhirnya tergiur gitu untuk melakukan investasi. Tapi akhirnya kayak gitu. Waktunya kan investasi itu mesti dalam jangka waktu lama, asuransi juga gitu kan. Kayak saya mesti menabung dari anak saya bayi umur 0 tahun sampai nanti dia mau kuliah 18 tahun. Begitu 18 tahun kemudian waktunya saya panen nih banyak buat kuliah gitu kan. Dia bangkrut. Ya bisa bayangkan ya. Anda misalnya ya mulai lulus kuliah sudah usaha kemudian berinvestasinya lewat reksadana atau apa. Nah, itu kemungkinan mereka
gagal itu ya bodoh, kamu berusaha gitu. Jadi seperti Anda mempunyai 2 perusahaan, yang satu Anda kelola sendiri, yang satu dikelola orang lain. Mohon izin Bu, berarti Ya. asuransi ini bisa dikatakan investasi juga ya Bu, atau Ya, dua hal yang investasi. berbeda sebenarnya? Oh, sama. Investasi. Oh. Baik, Bu. Makanya kan kalau berinvestasi itu harus ngerti, walaupun Anda ngerti itu juga resikonya nggak bisa, kita nggak bisa mengendalikan itu. Seperti yang saya contohkan tadi, ketika sudah jatuh tempo kita menarik uang kita, tiba-tiba dia gagal bayar, alasannya ya macam-macam. Baik Bu, terima kasih Bu. Kalau kamu punya uang banyak sih, saya sarankan jangan diinvestasikan, kelolaan dewe. Bisa kamu narik orang untuk berinvestasi ke kamu. Jangan kamu investasi ke orang lain. Uang itu kalau sudah dikelola orang lain ya wis kudu percaya. Misalnya dia bangkrut ya wis wassalam gitu. Makanya dikelola sendiri punya uang itu. Kelemahan orang-orang kita kan gitu. Kalau punya uang malas ngelola, dititipnya uang supaya dia bisa dapat keuntungan yang banyak, tapi nggak pernah berhitung resiko gitu. Orang kita itu nggak pernah berhitung resiko. Ngitungnya badi nih tok. Misalnya aku masuk investasi segini sekian tahun, badi gue sak mini, mikir resiko nih, moro-moro dia minggat kan juga kita nggak tahu, nggak ada jaminan buat kita gitu. Yes, contohnya nasibku itu tadi, waktunya tarik ternyata itu bank terpercaya, Jiwasraya itu kan punya pemerintah, tapi kayak sok bayar kan lapo gitu kan. Tuh, Mas. Ya, ada yang lain? Gitu ya, faktor risiko itu di situ. Makanya kita kelola sendiri uangnya itu. Bagaimana mengkalkulasi risiko? Ya, kita harus tahu dulu frekuensinya atau probabilitasnya. Misalnya keuntungannya itu, kalau investasi itu jangka pendek, tapi investasi itu masih jangka panjang ya. Misalnya di investasi yang aman itu ya emas itu, yang harganya relatif pasti dia akan dia pasti akan naik gitu. Ya walaupun ada pada saat-saat dia turun, tetapi itu eh, lebih aman karena kita kan yang mengelola sendiri itu. Kalau waktunya harga emas tinggi, kita bisa menjual semua, atau nanti kalau waktunya harga rendah kita bisa pulaan. Nah, itu kita sendiri yang mengelola investasi itu. Nah, itu relatif lebih aman daripada dititipno ke bank apa itu sebaiknya dihindari. Ya, ini jelas ya, tentukan dampak risikonya seperti apa. Pengelolaan risiko, mulai dari risiko yang memiliki kemungkinan prediksi atau kerugian terbesar. Misalnya gini, kalau misalnya kerugian terbesar itu kalau untuk memprediksi risiko itu dimulai dari memprediksi pada risiko yang terbesar. Kalau saya membuat atau membangun bisnis misalnya garment lah misalnya, garment. Resiko terbesarnya apa? Resiko terbesarnya misalnya kalau kita salah dengan desain misalnya. Sekarang musimnya musim panas, Anda desain baju musim dingin misalnya. Nah, itu resiko terbesarnya gitu ya. Akhirnya gagal jual. Nah, maka harus melakukan kontrol yang sangat ketat di desain misalnya. Gitu. Atau
Bisnis apa lagi misalnya? Bisnis perumahan misalnya. Bisnis perumahan itu risiko terbesarnya apa? Misalnya risiko terbesarnya orang kalau beli rumah itu dia nggak sebagian besar tidak bisa membayar cash. Maka harus ada yang apa namanya, yang sistem cicilan atau kredit gitu ya. Nah, resiko terbesarnya apa? Resiko terbesarnya adalah karena rumah itu mahal, maka jarak jarak kreditnya itu harus panjang. Misalnya harus 20 tahun. Nah, kemungkinannya apa kalau dalam jangka waktu panjang? Dalam jangka waktu panjang itu artinya nilai dari uang itu akan menurun. Nah, maka gimana supaya tidak terjadi kerugian? Misalnya dengan menaikkan harga yang bisa dibayar cash itu berkali-kali lipat misalnya. Ini untuk mengantisipasi selama 20 tahun itu terjadi resiko penurunan nilai uang misalnya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengontrolnya? Itu dengan SOP yang jelas, dengan quality control gitu ya. Ditransfer pada pihak lain, konsumen, supplier, ya ini untuk berbagi resiko sih sebenarnya. Tapi ya harus dipertimbangkan lagi kalau dikelolakan oleh orang lain itu kita tidak mempunyai kontrol langsung gitu. Malah justru bisa memperbesar kerugian. Nah, ini kalau perusahaan-perusahaan besar yang kuat itu dibiayai sendiri. Jadi cadangan dananya itu membiayai risiko. Seperti tadi teman-teman nanya berapa sih amannya gitu ya. Kalau amannya sih ya unlimited, tapi paling nggak ya standing loan itu harus 100% Anda punya gitu. Pada bisnis-bisnis properti misalnya ya, apa namanya, pemborong-pemborong bangunan itu biasanya yang kuat adalah dia yang mempunyai dana sendiri itu untuk membiayai resiko-resiko. Bagaimana menghadapi risiko? Nah, yang pertama yang perlu difahami adalah risiko itu bukan merupakan penghambat untuk melakukan sesuatu gitu ya. Semua yang kita pilih itu punya risiko gitu. Masalahnya kita nggak pernah bisa memilih risiko. Jadi kalau kita milih A itu pasti sak paket dengan risikonya. Nah, itu wajar gitu. Jadi harus kita hadapi gitu. Misalnya milih milih apa namanya? Milih melakukan A tapi risikonya kita bisa milih yang lain. Nah, itu enak. Tapi masalahnya kita nggak bisa memilih risiko ya harus kita terima, kita hadapi gitu. Risiko itu harus diambil sebagai konsekuensi dari pilihan-pilihan kita. Kemudian mengidentifikasi risiko apa yang berpotensi muncul dalam bisnis gitu ya. Mengidentifikasi risiko ini jangan sampai membuat kita akhirnya kok wah kayak risikonya akhirnya nggak berani mengambil risiko. Nah itu jangan seperti itu. Justru dengan mengidentifikasi risiko itu kita tahu bagaimana mengantisipasi. Oh, ini faktor X. Memancing keberuntungan. Apa ini? Dalam dunia bisnis itu ya ada yang namanya faktor X ini ya, memancing keberuntungan. Jadi hoki atau keberuntungan itu nggak akan datang secara tiba-tiba itu. Makanya banyak orang-orang Cina itu mempelajari faktor X ini keberuntungan ya, Feng Shui gitu. Kalau apa namanya? Ini orang Cina percaya banget gitu ya, terutama dia dalam memilih rumah itu nggak boleh menghadap ke sini misalnya, atau rumah itu nggak boleh di depannya langsung akses jalan, itu ada yang percaya semacam itu gitu. Saya nggak tahu bagaimana itu bekerja ya, tapi mereka percaya seperti itu ya nggak apa-apa juga sih. Saya pernah juga dapat keberuntungan dari faktor X. Jadi waktu apa namanya jual rumah itu orangnya langsung senang dengan rumah itu dan langsung dikasih DP. Tapi ternyata ketika dia sampai di rumah
nggak boleh sama keluarganya karena feng shui-nya nggak bagus ya sudah akhirnya dia nggak jadi beli, saya yang untung karena DP kan nggak bisa dibalikin. Nah kalau orang Cina itu percaya feng shui, kalau orang beragama lain, orang Islam misalnya ya secara spiritual itu keberuntungan itu bisa didatangkan dengan sedekah misalnya. Nah bisa semakin banyak kita bersedekah itu rezekinya semakin banyak mengalir. Gitu. Itu yang disebut faktor X. Nah ini ya nanti bisa Anda baca sendiri. Kalau apa namanya Anda cermati itu kenapa ya orang itu lebih lebih mudah untuk menjual sesuatu gitu. Padahal barangnya itu ya sama. Makanya ada orang bilang tangannya tangan dingin gitu. Jadi apapun yang dia pegang itu pasti laku dijualnya gitu. Itu karena kalau orang lihat sih karena keberuntungan, tapi sebenarnya ya enggak, dia jam terbangnya sudah tinggi, jadi dia tahu kapan harus di ini gitu ya, kapan harus menjual, kapan harus menahan. Ini bisa dibaca. Nah, apa ya faktor X itu? Faktor X itu sebenarnya hmm, Anda pernah nggak mendengar bahwa apa yang kita inginkan itu selama kita bisa eh, misalnya kayak yang saya pernah cerita itu, saya pernah cerita di kelas ini atau enggak ya, misalnya kita pengen nanti saya pokoknya harus sekolah sampai mentok atau saya pengen menjual rumah ini bagaimana caranya. Nah, itu terus di alam bawah sadar gitu ya. Nah, itu mau tidak mau apa namanya? Yang namanya semesta itu akan mengaminkan gitu. Dan tiba-tiba rumah itu terjual saja. Nah, itu kekuatan faktor X yang harus apa ya? Masing-masing orang bisa melatihnya. Itu yang saya sebut tadi yang memang sudah jam terbangnya udah tinggi gitu. Sepertinya itu merupakan satu apa ya? Sesuatu yang bisa dilatih gitu. Supaya mendapatkan faktor X itu nanti. Ya. Faktor X itu berasal dari diri sendiri. Bisa ada bakat, bisa karena kerja keras yang saya bilang tadi jam terbangnya gitu. Kemudian apa namanya niatan-niatan bagus gitu. Misalnya dalam hal menjual sesuatu itu ada niatan bahwa saya ini menjual barang yang bagus. Kalau orang memakai pasti akan beruntung gitu. Kita jual mobil kita misal jual mobil itu ya harus dengan niat baik gitu. Kalau misalnya mobil ini pernah apa misalnya pernah rusak karena kejatuhan paku gitu. Paku bumi ya rusak ya. Kayak paku kecil ya enggak gitu. Itu ya Anda harus jujur bahwa mobil saya ini pernah dalam kondisi seperti ini loh. Nah itu jadi tapi keunggulannya seperti ini. Jadi nggak ada yang ditutupi. Kadang orang itu kan barang-barang yang jelek-jelek itu bagaimana cepat cepat laku gitu. Nah itu ada kita merasa ada sesuatu yang ditutupi gitu ya, salah satu kecurangan gitu. Barangnya elek kok didol gitu lah. Itu yang membuat menutup faktor X tadi. Tapi kalau kita menjual dengan niat yang baik itu akan apa namanya akan membuka faktor-faktor X ini. Ini anu apa namanya slide-slide berikutnya ini bisa Anda baca lagi. Ini sifatnya seperti apa namanya
pemahamannya apa ya, kayak motivasi gitu ya. Anda bisa membaca pelan-pelan supaya Anda paham posisi faktor X gitu. Coba Anda tugasnya itu mengenali faktor X yang ada di diri Anda gitu. Faktor X itu faktor-faktor yang positif, yang bagus. Kemudian Anda bisa mengembangkan faktor-faktor itu supaya dia menjadi kekuatan yang bisa muncul. Misalnya Anda orangnya apa misalnya ya, dengan orang ramah gitu ya, humble. Nah, itu kembangkan. Dari situ nanti Anda akan ketemu dengan relasi-relasi yang nanti akan membentuk link sendiri yang itu akan menguntungkan Anda gitu. Dalam segala hal, bisnis itu kan nggak hanya bisnis real menjual dan membeli sesuatu gitu ya, tetapi juga dalam kehidupan Anda itu Anda akan berbisnis secara sosial itu juga akan menguntungkan kalau Anda bisa mengetahui faktor X dan menumbuhkan faktor X. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, ini pertemuan yang terakhir ya dari saya. Nanti berikutnya minggu depan Anda akan diberi materi oleh Bu Diana Amalia. Sampai nanti UTS. Oke. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri kelasnya. Terima kasih sudah bergabung di kelas ini. Sampai ketemu nanti setelah UTS. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.